Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suheli Karyadi, calon guru penggerak SD YPKS 4 Kota Cilegon. Saat ini saya akan coba memaparkan tentang aksi nyata, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, di mana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini dibantu dan dibimbing oleh fasilitator yaitu Bapak Raisudin, SPD MSI, kemudian pengajar praktik Ibu Okti Wulandari MPD, dan saya sendiri, Suheli Karyadi, CKP Angkatan 6. Lalu apa yang kita tahu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak? Konsep Merdeka Belajar yang telah dilakukan akan lebih maksimal bila dikolaborasikan dengan penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang menghadirkan pengalaman belajar bermakna bagi murid. Saat ini, guru bukan menjadi sumber belajar utama karena banyak sekali sumber belajar lainnya juga dari lingkungan sekitar. Hal ini akan merangsang tumbuhnya kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sementara peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Aksi nyata penerapan ke depan, yakni pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan, yaitu dapat disaksikan dalam slide berikut ini. Peranan yang pertama yaitu menggiatkan pembiasaan 5S, yakni salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, serta budaya positif sekolah, yaitu melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, dan sikap nasionalis. Peranan yang pertama dalam menggiatkan pembiasaan yaitu menyambut siswa dengan 5S. Setiap pagi, saya menyambut siswa dengan bahagia. Gagasan yang muncul yaitu bagaimana membuat siswa bahagia. Pelajaran yang dapat diambil dari 5S adalah membiasakan diri untuk mengucap salam dan bersenyum. Selanjutnya, dalam menggiatkan pembiasaan budaya positif sekolah, yaitu budaya religius. Setiap pagi, sebelum masuk kelas dilaksanakan pembiasaan tadarus. Kemudian hafalan tahfidz, asmaul husna. Perasaan saya menjadi tenang. Gagasan yang muncul yaitu menjadikan murid jadi seorang hafiz Quran. Pembelajaran yang dapat diambil adalah saya harus senantiasa meningkatkan keilmuan di bidang agama. Dampak positifnya bagi saya adalah murid menjadi terbiasa tadarus dan mengenal serta hafal nama-nama Allah Subhanahu. Selanjutnya dalam peranan menggiatkan budaya positif sekolah, yaitu menggiatkan budaya kepedulian, di mana setiap hari Jumat, murid diajak dan dibiasakan berpeduli sosial dengan berinfak rutin seikhlasnya, serta terbiasa bersedekah jika terjadi bencana ataupun musibah lainnya. Perasaan saya sangat terharu melihat murid bersemangat berbagi. Gagasan yang timbul yaitu ingin membuat hubungan sosial. Dampak positifnya bagi saya adalah saya menjadi terbiasa untuk ikut berbagi. Selanjutnya yaitu budaya positif di sekolah yang selanjutnya cinta kebersihan dan lingkungan, dimana selepas senam bersama yang biasa dilaksanakan pada hari Kamis, diadakan kegiatan adiwiyata membersihkan lingkungan kelas masing-masing, serta mengadakan kegiatan rutin penanaman pohon bersama, dan murid juga dibelajarkan tentang bagaimana membuang sampah yang benar, memilah dan mengolah sampah menjadi prakarya. Perasaan saya gembira setiap kegiatan ini dilakukan karena saya akhirnya muncul ide untuk membuat alat peraga pembelajaran dari barang bekas
yang anak-anak kumpulkan. Adapun dampak positif yang paling saya rasakan adalah tanpa disadari, kebiasaan membuang sampah pada tempat yang menjadi melekat dalam diri saya dan murid. Selanjutnya, budaya positif di sekolah yang selanjutnya, sikap nasionalis. Di mana setiap pagi setelah berdoa, saya biasa menanamkan sikap nasionalisme pada murid dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Setiap hari Senin, anak-anak juga ditanamkan nasionalisme dengan mengikuti upacara dan bergiliran menjadi petugas upacara. Saya merasa termotivasi. Gagasan yang muncul yaitu adanya latihan baris berbaris dan LTUB. Pelajaran yang dapat diambil dari upacara bendera adalah melatih disiplin siswa. Dampak positifnya juga adalah saya memiliki rasa cinta yang besar terhadap negara. Peranan yang selanjutnya yaitu membina klub literasi siswa. Pada waktu tertentu, saya menyempatkan diri untuk membina anak dalam bidang literasi, di mana salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah membacakan nyari, membina anak-anak menulis, baik itu puisi ataupun cerita pendek. Di dalam foto ini, saya sedang berikan materi tentang membuat resensi. Salah satu yang anak resensi adalah buku karya saya sendiri yang berjudul Cerita Zara. Saya senang melihat anak-anak gembira saat mencari buku dan membaca buku-buku cerita yang mereka resensikan. Gagasan yang muncul adalah bagaimana anak-anak bisa menghasilkan karya tulis. Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah harus merutinkan kegiatan literasi anak-anak di berbagai tempat. Dampak positif yang paling saya rasakan adalah bersemangat untuk menggali potensi murid-murid di bidang literasi. Dalam membina klub gerakan literasi siswa, setelah beberapa lama anak-anak belajar, akhirnya dapat mengeluarkan karyanya berupa kumpulan puisi dan membawa sekolah menjadi sekolah aktif literasi. Tentu saja perasaan saya sangat bahagia bersama dengan terbitnya karya saya bisa terbit juga karya anak-anak. Gagasan yang timbul adalah menerbitkan buku karya anak-anak lagi. Pembelajaran yang dapat diambil, saya bisa mengerti bahwa anak-anak memiliki keunikan. Dampak positifnya adalah saya antusias untuk melahirkan buku-buku baru. Kemudian penerapan yang selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi diri dengan memperbanyak literasi, mengikuti diklat-diklat, pelatihan, fintech, webinar, ataupun seminar-seminar. Dalam hal ini saya contohkan yaitu mengikuti pelatihan AKM, yaitu pelatihan asesmen kompetensi lingkungan, di mana dalam AKM ini perasaan yang muncul dalam pelatihan adalah perasaan yang sangat bersemangat untuk mengikuti materi-materi yang diberikan. Gagasan yang muncul kemudian adalah bagaimana menerapkan pengalaman yang didapat setelah mengikuti AKM. Pelajaran yang diambil adalah banyak menerima wawasan dan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan dampak positif bagi saya sebagai guru yaitu memperbanyak pengetahuan dan wawasan. Kemudian yang kedua, dalam memperbanyak literasi untuk perjuangan mengikuti pelatihan TOT, Training of Trainer, perangkat pembelajaran kelola sampah plastik yang dilaksanakan oleh salah satu yayasan di Indonesia yaitu Barito. Di dalam kegiatan TOT, perangkat pembelajaran kelola sampah ini tentu saja banyak perasaan yang bahagia dan senang dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan. Juga pelatihan-pelatihan lain yang saya ikuti seperti seminar 7 teknik pembelajaran dari LPMP Banten, pelatihan program guru belajar dan berbagi dari Kemendikbud, kemudian BIMTEK program guru belajar dan berbagi seri AKM dari Kemendikbud, di mana perasaan saya mengikuti ini yaitu perasaan yang senang. Dan dampak positifnya juga setelah mengikuti pelatihan-pelatihan ini, saya mendapatkan wawasan-wawasan baru dan juga ilmu-ilmu baru yang bisa kemudian saya terapkan di dalam pembelajaran di sekolah. Penerapan yang selanjutnya adalah menjadi coach bagi guru lain.
beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu salah satunya menjadi coach in-house training dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, menjadi coach aplikasi Canva untuk guru-guru di sekolah. Perasaan yang muncul saat menjadi coach bagi guru lain adalah rasa bahagia karena dapat berbagi pengalaman yang sudah saya dapat pada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Dan gagasan yang muncul adalah bagaimana dapat konsisten untuk terus berbagi pengalaman dengan kawan-kawan guru yang lain. Pelajaran yang saya ambil yaitu banyak guru yang perlu memperbanyak literasi dan terus meningkatkan potensi diri. Dampak positifnya bagi saya adalah saya menjadi giat berlatih untuk terus mengasah kemampuan di berbagai bidang pendidikan. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat. Di dalam dokumen foto ini, saya berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membahas kegiatan DPDB dan juga kolaborasi pembuatan alat peraga edukatif yang diterapkan di dalam pembelajaran. Perasaan yang saya rasakan ketika berkolaborasi yaitu merasa tercerahkan karena banyak ide-ide dan gagasan serta masukan-masukan yang muncul ketika berkolaborasi. Gagasan yang muncul yaitu munculnya ide-ide dari sesama guru, yang dimana ide ini banyak sekali ide-ide yang kreatif dan inovatif yang bisa ditiru untuk dilakukan di dalam pembelajaran. Pelajaran yang saya ambil adalah mendapat pemahaman baru mengenai kerjasama dan kebersamaan. Dampak positif dari kolaborasi adalah dapat menghasilkan banyak ide dan kreasi. Terakhir, yaitu penerapan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti penerapan sistem AMO, penerapan pembelajaran yang berbasis teknologi, dan penerapan pembelajaran yang asik dan menyenangkan melalui metode project-based learning. Salah satu yang kami terapkan adalah belajar dengan alat peraga edukatif yang telah dibuat melalui kolaborasi dengan teman sejawat. Dalam hal ini membuat kincir air. Selanjutnya yaitu belajar di taman melalui project based learning, memberikan umpan balik atas presentasi karya murid dan belajar mengenai budaya. Adapun media yang digunakan adalah alat peraga yang sudah dibuat oleh anak-anak di dalam kelas. Pembelajaran yang menyenangkan ini perasaan yang saya alami yaitu gembira dan menyenangkan bermain sambil belajar bersama siswa. Gagasan yang muncul adalah untuk membuat media-media lain yang kreatif dan inovatif. Pelajaran yang dapat saya ambil yaitu bahwa belajar di luar kelas bisa menjadi salah satu alternatif dan solusi dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dampaknya, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan guru bisa menjadi seorang guru yang menuntun bagi peserta didiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian atau penjelasan pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.